Tuhan? Ada, haleluya. Tuhan luar biasa. Jemaat Gereja 50, jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Amin. Kita sadar segala keberadaan kita semua karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita mau mengucapkan syukur melalui ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari jemaat, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita mau memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita mau memberi perhatian kita, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau menghargai apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami dengan jujur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Karena satu pujian kasih setiamu yang kuasa. Kasih setiamu yang kurasakan, beriringi dari langit biru.
syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan. Sebab itu puji hormat hanya kemuliaan-Mu yang kami sembah dan agungkan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata, hari ini kami boleh ada karena Tuhan. Kami akan beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera kami miliki di dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya benar-benar kami boleh menikmati akan kebesaran daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketubusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik dari pimpinan pujian, singer, musik ya Tuhan, multimedia, kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji akan nama-Mu, sucikan tempat ini dalam nama Yesus. Biarlah kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar melalui Tuhan. Kalau boleh bersaksi sedikit bahwa Ibu tadi dalam perjalanan kami bawa mobil sempat berhenti satu kali di Indomaret daerah Setu ya, belakang RM 2100 istri ke Indomaret berhenti. Saya nggak terpikir untuk matiin mobil, sudah lanjut perjalanan ke sini. Saya drop dulu orang tua saya ke apartemen Mahardika. Begitu saya balik mobilnya udah nggak bisa di starter. Tapi puji Tuhan sudah sampai di sini, sehingga saya masih boleh melayani Tuhan, beribadah bersama Bapak Ibu yang ada. Karena Tuhan baik, Tuhan tidak akan permalukan pelayanan yang ada. Mari Bapak Ibu, kita masih akan memuji-muji Tuhan, kita menyenangkan Tuhan lewat puji-pujian yang ada. Kita akan pujian Dia tak pernah gagal. Boleh saya undang kita sama-sama berdiri kembali.
Semangat memuji Tuhan. Luar biasa jemaat sini teman. Saya gak ada lawan. Puji Tuhan. Kita mau ganti pujian kita bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah lututnya sudah agak lemas, boleh duduk ya sambil memuji Tuhan. Kita akan pujian yang lain. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kesempatan yang selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk para pelayan untuk menyampaikan pujian, persembahan puji-pujian. Mari silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Semua pelayan-pelayan. Jangan malu-malu ya.
tahu ada banyak keuntungan ketika kita melayani Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian dari para pelayan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita kembali berdiri. Kita mau persiapkan seluruh pikiran kita, konsentrasi kita untuk kita boleh mendengar, menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini kerinduan kami untuk kami boleh dibentuk lewat firman ayat. Terima kasih Bapak.
sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa. Kiranya Kau layakkan setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Engkau yang sempurnakan pujian dan penyembahan serta pelayanan kami Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lanjutkan ibadah kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami. Boleh kami jadikan dalam pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami Bapa. Agar kami boleh menjadi anak-anak yang lebih taat, boleh menjadi hamba-Mu yang lebih taat lagi kepada-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Sebentar lagi juga kami akan memberikan persembahan syukur Bapa. Kiranya Kau berikan setiap persembahan kami Bapa. Semua yang kami berikan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kau berkati setiap kami Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan korban persembahan dan pujian berkat anak cucu. Mazmur pasalnya yang ke-13. Saya akan membaca dalam ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-4, 5, dan 6. Kalau sudah menemukan di Alkitab kita masing-masing, mari saya ajak kita bangkit berdiri semua. Dengarkan perkataan firman Tuhan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Disilakan duduk. Diberkatilah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini, ya, menikmati anugerah Allah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati jawaban-jawaban doa, harapan dan keinginan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal yang dialami oleh pemazmur, ya, yang dialami oleh pemazmur. Dalam catatan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dalam pasal yang ke-13 kita ketemukan bahwa Daud mencatat hal-hal dalam satu pengalaman perjalanan hidupnya. Inti daripada renungan kebenaran firman Tuhan kita pagi hari ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-6, bahagian A. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Tetapi aku kepada kasih setiamu, kasih setia Allah, aku percaya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ungkapan daripada kalimat yang disampaikan oleh Daud sebagai pemazmur dalam pasal yang ke-13 ini tentunya ada latar belakangnya, tentunya ada penyebabnya. Tentunya saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada sesuatu hal yang mendasari kenapa muncul kalimat ini. Ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan sesuatu hal yang kita tidak inginkan, yang kita tidak mau, tapi fakta, ya, mau tidak mau kita harus hadapi, ya, mau tidak mau harus kita jalani, ya, mau tidak mau kita harus berusaha untuk menjadi pemenang dalam masalah itu. Mau tidak mau kita harus berusaha untuk menjadi pemenang pada masalah itu. Mau tidak mau kita harus jadi pemenang dalam pertempuran itu, ya. Mau tidak mau, ya, paling tidak kita tidak mau kalah dengan situasi, dengan keadaan sebagaimana fakta yang terjadi. Pemazmur atau Daud, dia berkata, aku menguatkan kepercayaanku, aku percaya kepada Allah. Padahal kalau kita pikir-pikir, siapakah Daud? Ya. Guru-guru sekolah minggu, ya, pasti tahu cerita tentang Daud, kisah daripada seorang Daud. Yang paling menonjol yang saya mau katakan pada pagi hari ini menjelang siang, Daud adalah seorang raja yang dipilih oleh Allah. Daud adalah seorang pemimpin yang dilihat dari pandangan mata Allah, yaitu Allah melihat hati daripada Daud. Allah tidak melihat ketangkasannya menang dalam mengalahkan binatang, hewan, tak kala dia mengembalakan ternak,
domba peliharaannya. Allah tidak melihat keberanian Daud pada saat ketika dia berada ya di tengah-tengah mengembalakan kawanan domba peliharaannya di tengah malam. Ada orang takut berjalan ya di tengah malam, takut dirampok, takut diculik, takut dibunuh, takut kenapa-kenapa. Ada orang takut berada di tengah malam. Bukan saja takut, tetapi ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang menggerogoti perasaan, ada hal-hal yang datang menakut-nakuti, mencemaskan, mengkhawatirkan tubuh jasmani ini, mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sehingga terkadang dalam istilah kedokteran ya, memunculkan berbagai macam bentuk penyakit. Setelah memunculkan berbagai macam bentuk penyakit, membawa kepada tingkat parah. Sudah masuk pada tingkat parah ya, memunculkan komplikasi. Sudah kena di jantung, kena di hati, kena di ginjal ya, mengganggu saluran pencernaan ya. Lama-kelamaan tiba waktunya meninggal. Tapi sebelum masuk kepada meninggal, menghembuskan nafas, ada satu fase di mana saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, namanya pergumulan, ya. Namanya peperangan, ada namanya ingin keluar, bebas dari masalah, bebas dari persoalan. Nah, kita akan melihat ada 4 hal yang dialami oleh Daud. Ya. Ada 4 hal yang dialami oleh Daud. Yang pertama, mari kita membaca dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Ya. Ternyata saat ketika Daud menguatkan kepercayaannya, hal yang pertama yang dialami oleh Daud, dia berkata, Allahku, Tuhanku, berapa lama lagi kau lupakan aku? Padahal saya katakan tadi Daud dipilih oleh Allah. Daud ditetapkan sebagai raja dari kakak beradiknya yang badannya tinggi-tinggi besar, yang punya pengalaman dalam medan pertempuran, yang jago berperang, yang memiliki kemampuan dalam strategi perang. Daud mengalami satu pengalaman di mana sepertinya Daud dilupakan Allah. Pernah nggak saya dan saudara pagi hari ini dilupakan suami? Pernah nggak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, suami dilupakan istri? Kok WA sih? Nggak seperti biasanya, selamat pagi kalau lagi tugas keluar kota, keluar daerah. Muncul perasaan mungkin gangguan internet ya. Mungkin gangguan kecapean ya, belum bangun mungkin ya. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti demikian. Atau benar-benar dia lupa mengucapkan ya. Kalau satu keluarga yang romantis ya, ada momen-momen tertentu yang dirayakan ya, HDD
selamat ulang tahun. Ya. Ada momen-momen merayakan hari pernikahan. Ya. Tapi terkadang kadangkala kalau lupa, ya, kalau lupa ingat, yang muncul itu kesal. Ya. Yang muncul itu perasaan yang tidak enak. Ya. Mungkin seperti itu yang dialami oleh Daud. Tuhan mungkin kesel sama saya. Tuhan mungkin marah sama saya. Ya. Atau memang mungkin Tuhan ngetes, ya, status perasaan Daud pada saat itu. Ya. Atau mungkin suami sedang ngetes bagaimana perasaan cinta daripada seorang istri. Ya. Sebaliknya juga mungkin seorang istri lagi kasih ujian. Apakah cintanya masih tetap mekar? Ya, apakah cintanya masih sekuat catatan yang ada di Kidung Agung atau tidak? Daud dia berkata, berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan aku? Daud sudah bergumul, Tuhan ampuni mata saya ini yang memang tidak bisa dikedipkan saat ketika melihat wanita cantik lagi mandi. Ya. Tuhan ampuni mata saya nggak pencet tapi tiba-tiba lewat di media sosial saya. Ya. Sekarang saudara gue kasih di dalam Tuhan, mau cari berita aja di Google, baru mau pencet iklan sudah datang. Ya, udah nongol. Ya, mau tidak mau nggak dilihat juga barang bagus. Ya. Nggak mau diperhatikan baru gajian. Beli nggak ya? Ketika kita memiliki satu kebutuhan dengan Tuhan, kita berkata, Tuhan berapa lama lagi doaku dijawab? Ya. Seakan-akan kita berkata, Tuhan, Engkau lupakah dengan kesetiaanku? Tuhan, Engkau lupakah dengan ketaatanku? Tuhan, lupakah Engkau tadi pagi jam 9 aku bersorak-sorai? Ya. Daud dia berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Tuhan, ketika aku bangun pagi, aku buat mezbah pujian penyembahan. Aku tidak bisa membendung tetesan air mata tanpa aku perintahkan dia keluar membasahi pipiku. Semakin aku sungguh-sungguh, tapi kenyataannya sepertinya Tuhan lupa. Itu yang pertama yang dialami oleh Daud. Tak kala dia menguatkan kepercayaannya. Yang kedua, masih dalam ayat yang kedua, bahagian B, dikatakan begini. Ya. Maksud saya ayatnya yang ketiga. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ya, maksud saya masih tetap dalam ayat yang kedua, bahagian B. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Yang kedua, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Allah atau Tuhan menyembunyikan wajahnya. Biasanya pagi-pagi Daud bangun ketika dia mau memuji Tuhan, dia melihat satu kemuliaan Allah yang luar biasa. Biasanya Daud ketika mau sarapan atau sebelum sarapan ada kopi pahit, ya, yang tidak diseduh tetapi langsung dimasak, ya. Sambil airnya mendidih, kopinya sudah ditaruh. Nikmat rasanya, ya.
nampak kelihatan sekali. Bukan saja nampak kelihatan, tetapi sangat terasa kemuliaan. Kemuliaan bukan saja hanya sekedar kata, tapi juga memiliki beberapa pengertian. Ya, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kelegaan. Ya, yang biasanya disebut dengan zona yang nyaman. Ya, di situ tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tenang saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Tapi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Daud pernah mengalami hal di mana dia tidak melihat kemuliaan Allah. Sepertinya saudara yang kasih di dalam Tuhan, Daud tidak bisa melihat gambaran wajah Allah saat ketika dia berada di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menguntungkan. Hari ini belum, besok juga belum, hari ketiga belum, maka muncullah itu lagu. Mungkin esok, lusa atau di lain hari. Saking kita bercanda mungkin sama Tuhan. Mungkin besok, lusa atau di lain hari. Bulan depan juga gak apa-apa Tuhan, kalau Tuhan masih ingat dengan saya. Tuhan menyembunyikan wajahnya, ya. Betapa mengecewakannya ketika ketemu dengan teman lama, bisa ya lagi jalan-jalan. Hai Michael, Bro Michael. Siapa sih itu orang? Ya. Mungkin yang yang dipanggil itu lagi naik daun. Gajinya baru naik, ya. Baru beli rumah baru atau baru dapat hadiah mobil baru, sehingga tipe gaya jalannya agak sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Ketika dipanggil, Mas Bro, siapa sih itu? Padahal dia udah lirik-lirik. Ya. Maka saudara yang kasih di dalam Tuhan, wajahnya tidak nampak sukacita, wajahnya tidak nampak bergembira. Ya. Daud dia berkata begini kepada Tuhan. Ya. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya. Yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Daud dengan tentara yang banyak, Daud dengan strategi perang ketika dia dipilih menjadi seorang raja, Daud memiliki masyarakat, memiliki orang-orang yang gagah perkasa, memiliki kekayaan, ditempatkan di satu istana yang strategis. Daud mendapatkan pelayan-pelayan yang menyiapkan sarapan paginya, makan siang dan makan malamnya dengan teratur. Ternyata Daud juga pernah diperhadapkan dengan apa itu namanya kekhawatiran. Ada nggak di antara saya dan saudara pagi hari ini yang tidak pernah mengalami kekhawatiran? Coba angkat tangan. Walaupun tidak nampak secara mata jasmani, tapi hati ini tidak bisa ditutupi. Perasaan kita tidak bisa ditutupi. Gak ada kabar dia lagi dalam perjalanan, BA ke, angkat ke, jawab ke pertanyaan saya. Ini sepanjang hari gak dijawab-jawab. Khawatir itu akan semakin meningkat, dan yang saya katakan tadi menggerogoti perasaan dari otak, hati sampai telapak kaki, sehingga menimbulkan panas dingin, tiba-tiba gak batuk-batuk,
Ya, gak ada hujan, gak ada angin, tapi tadi ada hujan. WA gak dibalas, tiba-tiba meriang. Ya, bukan karena tidak ada jawaban itu, tapi ada gigitan nyamuk. Ya, demam, menggigil. Ya, pada hari keberapa dia dingin bagaikan es batu dalam kulkas, dalam freezer. Ya, kekhawatiran berubah menjadi takut. Ketika takut mulai membayang-bayangi, wah janda saya nih, waduh, wah dudah saya ini. Mana lagi aku menemukan seorang seperti kamu. Walaupun kamu bawel tapi wajahmu imut-imut, ya. Itulah yang menghibur hatiku sepanjang hari. Biar lo cerocos. Tapi ketika engkau mandi, engkau dandan, ya, keselku hilang. Waduh. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana Daud keluar dari kekhawatirannya? Daud orang yang dipilih Tuhan. Saya dan saudara juga ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, kita diangkat sebagai anak Allah. Dengan iman kita berkata kita pewaris kerajaan surga. Dengan iman kita berkata melakukan setiap ketetapan firman-Nya. Tapi fakta membuktikan, ya, hidup saya dan saudara juga tidak lepas dari kekhawatiran. Kalau kita sudah tidak mengalami kekhawatiran, sudah di sorga, sudah jadi makhluk yang sempurna. Kalau kita bangun pagi, muncul kekhawatiran, berarti hidup saya dan saudara sama dengan Daud, orang pilihan Allah. Kali lagi saya bacakan ayat ketiga ini. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ya. Kadangkala yang bikin kita khawatir bukan karena gaji. Kadangkala yang bikin kita khawatir bukan karena pendapatan kita. Semua ada, sehat, udah punya rumah, walaupun masih angsuran. Setiap kali jatuh tempo Tuhan sediakan, ya, dana angsurannya. Bangun pagi tinggal pencet, datanglah secangkir kopi untuk ngopi di pagi hari. Tinggal pencet, datanglah untuk sarapan pagi. Seakan-akan sebetulnya tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Tapi mungkin yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan adalah soal keselamatan. Tuhan, apakah namaku akan disebut? Sabaslah hai hambaku yang setia. Atau ada sesuatu hal yang di dalam hati sampai hari ini, Tuhan, kenapa ini persoalan tidak terselesaikan? Tuhan, kenapa masalah ini tidak terselesaikan? Apakah harus ada strategi baru, ya, supaya aku tidak cemas, supaya aku tidak khawatir? Daud pernah mengalami itu dan dia berkata di dalam ayatnya yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ternyata saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saat ketika kekhawatiran itu melanda hidup saya dan saudara, yang harus kita bangkitkan adalah di mana kita berkata, kasih setia Tuhan tidak lekang oleh waktu. Kasih setia Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hujan dan panas. Kapan masa waktunya kekhawatiran itu selesai, lepas daripada pikiran kita, itu tergantung daripada kehendak Tuhan.
Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kita manusia. Yang pastinya nilai percaya kita bisa diperhitungkan atau tidak. Nilai percaya kita masuk dalam kategori hitungannya Allah atau tidak. Yang keempat, dalam ayat yang ketiga bahagian C berkata begini, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ayat 4, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud dengan gagah perkasa dalam medan pertempuran selalu menang karena dia dipilih oleh Allah. Tapi ternyata saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam medan pertempuran Daud masuk hitungan. Tapi soal masalah emosional, masalah kebutuhan seksual, Daud kalah. Masalah kebutuhan pandangan mata jasmaninya, Daud kalah. Ketika dia naik di atas suatu rumah, dia lihat ya seperti saya katakan tadi, dia lihat seorang wanita yang lagi mandi, dia tertarik. Dia buat strategi bagaimana untuk mendapatkan wanita itu. Gambarannya dalam perjalanan iman saya dan saudara, kadangkala kita merasa berada di zona yang nyaman. Kebutuhan keuangan terpenuhi. Bahkan berpikir bahwa dalam sebulan gaji tidak akan habis. Kita tidak pernah berpikir dengan biaya tak terduga. Apakah saya sehat di hari Selasa atau tidak? Apakah di hari Minggu menjelang ibadah saya tidak akan mendapatkan ancaman jiwa saya atau tidak? Itu kadangkala kita tidak pernah, itu kadangkala tidak terpikirkan oleh kita. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita dapatkan, dengan apa yang kita peroleh. Kita asik-asik dengan media sosial kita. Kita asik-asik dengan dunia tontonan kita. Dengan berbagai macam bentuk aplikasi yang muncul. Ternyata saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita jatuh dengan seks media sosial, maka hal itulah yang memunculkan pertanyaan di dalam diri saya dan saudara ketika kita berada pada satu persoalan, satu masalah, bagaikan musuh yang iblis bagaikan musuh yang datang menghakimi diri saya dan saudara. Kamu baru melakukan ini, bagaimana mungkin Allah akan menjawab doamu? Bagaimana mungkin juga engkau akan tetap disebut sebagai anak Allah, umat pilihan Tuhan? Daud dia berkata begini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur. Allah menyembunyikan penglihatan mata rohani daripada Daud sehingga Daud tidak bisa melihat perjanjian Allah. Terkadang kala kita cuma ingat perjanjian Allah hanya sekedar tulisan hurufiah, bukan berdasarkan roh yang tertanam di dalam diri saya dan saudara.
Lalu dia berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kamu bukan lagi anak Tuhan. Kamu bukan lagi orang pilihan Tuhan. Bahkan sampai-sampai bisa berkata, apa faedahnya kamu beribadah setiap hari Minggu? Persoalan sini berganti. Kurang mujarab doamu, juga gak diperhitungkan oleh Allah. Pernah nggak diantara saya dan saudara ketika berdoa ada suara yang mengaung-ngaung? Nggak mungkin. Itu lagi yang kamu buat. Kapan berubahnya? Kapan kamu punya sikap? Kapan kamu punya pendirian? Kapan karakter Kristus berkembang di dalam dirimu? Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu membutakan penglihatan kita dengan perjanjian Allah. Namun kadangkala saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini. Ayat 5 berkata begini, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ketika sepertinya wajah Allah tidak nampak kelihatan, ketika sepertinya Allah lupa ingatan, ketika sepertinya saudara yang kasih di dalam Tuhan, kekhawatiran itu semakin menggerogoti seluruh organ tubuh kita, Daud masih bisa berkata, supaya musuh-musuh tidak menertawakan aku. Apa yang kadang-kala kita buat? Apa yang kadang-kala kita kerjakan? Mari kita membaca ayatnya yang hampir mirip sama dalam Mazmur pasalnya yang ke-13, dalam Mazmur pasalnya yang ke-56, Mazmur 56 ayat 13 berkata ayat 13 dan 14 berkata demikian. Natsarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Perhatikan ayat yang ke-13 dikatakan, natsarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Kapan terakhir kali kita bernazar sama Tuhan? Kapan terakhir kali saya dan saudara buat komitmen dengan Tuhan? Tuhan, kalau engkau tidak menyembunyikan wajah-Mu, aku akan semakin setia. Tuhan, kalau kecemasan, kekhawatiranku hilang, maka aku akan mempersembahkan korban syukur. Akan kulaksanakan setiap ketetapan janji firman. Kita buat natsar. Natsar itu kadang-kala muncul sesuai dengan kebenaran firman Allah, tak kala doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan kadang-kala kita berkata, sekalipun Tuhan tidak mendengar dan menjawab doaku, aku akan mengerjakan natsarku. Setiap hari ini aku akan datang dan tidak akan absen. Aku akan datang tepat pada waktunya. Kapan terakhir kalinya di antara saya dan saudara menemukan satu ayat bicara tentang korban persembahan?
lantas kita mengerjakannya, lantas kita melakukannya. Ya. 1-2 kali kita mengerjakannya, sepertinya ayat ini, ya, jimat. Ketika saya lakukan, wah, puji Tuhan, ya, dapat hadiah, badan terasa fit, enak, seger. Ya. Tapi ketika menjalaninya pada bahagian hari yang keempat, bulan yang keempat, atau tahun keempat, diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kesulitan. Tapi kita sudah bernafsa ingin bukan saja ingin, mau melakukan. Bahkan bukan saja mau melakukan, kita mengerjakannya. Daud dia berkata, kita naik ayat 12 yang pasalnya 56 tadi. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat 13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Masih enggak korban syukur kita bayar sama Tuhan? Masih enggak korban syukur saya dan saudara kita bayar sama Tuhan? Korban syukur bukan hanya bicara soal doa. Korban syukur bukan saja hanya bicara soal puji-pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Korban syukur bukan hanya saja bicara tentang penyembahan, lagu penyembahan yang kita ingat, yang kita hafal, yang kita nyanyikan saat ketika kita ada dalam kesulitan, saat ketika kita ada dalam sukacita. Tapi korban syukur juga itu berbicara tentang penghasilan kita, tentang pendapatan kita, tentang apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Hal yang kita lakukan menguji, ya, kesabaran saya dan saudara. Hal yang kita lakukan menguji tentang ketaatan saya dan saudara. Hal yang kita kerjakan berbicara tentang komitmen kita dengan Allah. Ketika pribadi saya diperhadapkan dengan soal di mana kecemasan, kekhawatiran itu, ternyata Allah melihat, menilai kesabaran, kesetiaan, dan ketaatan. Yang lain pada bingung soal biaya, yang lain teman-teman bingung soal bagaimana dokternya. Ketika saya membangkitkan nilai percaya saya, ayo harus langsung dirawat, harus langsung dalam penanganan. Dulunya saya alergi dengan obat, dulunya saya kurang respect dengan dokter, dulunya saya tidak respect dengan perawat. Tapi ternyata saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan hal demikian Allah bukakan penglihatan mata saya. Ternyata ada jemaat yang berkata, ada jemaat, Om, bantu doa. Kenapa? Anak saya mau masuk universitas kedokteran. Om, anak saya calon perawat, bantu doa biar lulus. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Jadilah mereka seorang perawat, jadilah mereka seorang dokter. Dan perawat juga dokter itu adalah perpanjangan tangan yang memeriksa keadaan kondisi kesehatan istri saya. Ternyata saudaraku yang kasih di dalam Tuhan,
pengetahuan, skill dan kemampuan kita harus seimbang dengan nilai rohani kita. Memang betul kadangkala Allah langsung menjawab dengan tidak butuh dokter. Memang terkadang kala Allah jawab doa saya dan saudara, kita tidak melewati kecemasan, tidak melewati kekhawatiran. Sepertinya kita tetap terus melihat kemuliaan Allah. Wajah Tuhan itu selalu nampak. Tapi ternyata fakta membuktikan urusan nazar, komitmen kita dengan Allah harus melewati proses demi proses. Ternyata hidup saya dan saudara bukan robot. Tapi tahukah saya dan saudara, robot juga terbuat dari kabel. Kalau kabelnya putus, olenglah robot itu. Begitu juga saya dan saudara, ketika urat kita bermasalah, maka kita butuh perawatan, kita butuh penanganan kesehatan. Ketika anak kita bertingkah, ternyata kita harus meningkatkan nilai kesabaran kita. Ketika anak kita bertingkah, ternyata nilai ketaatan kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah harus ditingkatkan. Ya. Ayat yang terakhir saya baca kembali dalam Mazmur pasalnya yang ke-13. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau memuji untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud juga dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Daud juga berkata, satu hal yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan. Dunia pengetahuan sekuler itu juga penting. Uang itu juga penting, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Fasilitas yang kita punya sampai hari ini juga penting. Tapi ternyata yang lebih penting adalah bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana keakraban kita dengan Allah, bagaimana komitmen kita dengan Allah. Daud 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Daud dia berkata bahwa satu hal yang kuminta, diam di dalam rumah Tuhan. Bahkan dia berkata, lebih baik berada di pelataran Allah daripada berada di tempat yang lain. Kenapa saudara yang kasih di dalam Tuhan? Ayat yang paling terakhir, Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 9 sampai 13 saya bacakan buat kita semua. Mazmur 51 ayat 9 sampai 13 saya bacakan buat kita. Dikatakan begini, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku takhir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
Ayat 13 berkata begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari padaku. Yang keempat, ketika Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Kedua, lebih baik 1 hari berada di dalam pelataran Tuhan daripada di tempat yang lain. Ketiga, 1 hal telah ku minta, aku mau memuliakan Tuhan di Sion, di kota Allah, berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang keempat, Daud berkata, jangan engkau ambil rohmu dalam. Kenapa saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Daud berkata jangan ambil rohmu dalamku? Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara peranan pekerjaan Allah Roh Kudus. Yang pertama, dia memimpin. Yang kedua, dia mengajar. Yang ketiga, dia memberi penghiburan. Yang keempat, dia mengingatkan. Yang kelima, dia menginsafkan saya dan saudara. Kalau roh Tuhan, roh Allah itu sudah tidak ada di dalam diri saya dan saudara, maka kita akan semakin terpuruk di dalam kecemasan. Kita tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan terus berkata, Tuhan melupakan saya. Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. Sehingga untuk membangkitkan nilai percaya saya dan saudara kepada Allah tidak akan nampak, tidak akan terasa. Maka saudara punya kasih di dalam Tuhan, kemurtatan akan menghantui hidup saya dan saudara. Tapi pagi hari ini, biarlah roh Allah tetap menyala-nyala bagi saya dan saudara. Apapun persoalan dan masalah saya dan saudara, yakinlah, seberapa lama kita merasa Allah melupakan, Allah menyembunyikan wajahnya, seberapa lama kita berada dalam kecemasan dan kekhawatiran, seberapa lama orang-orang berkata kamu tidak akan maju, kamu tidak dikasih oleh Allah. Tetapi saat ketika kita berkata kepada kasih setia Allah, aku menguatkan kepercayaanku, aku mau bersorak-sorak di pelataran Allah, aku mau bersukacita di dalam Allah, aku akan tetap tinggal di dalam Allah. Dan aku berkata kepada Allah saat ketika aku berada terjerumus dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, Tuhan, kiranya Engkau tidak mengambil rohmu di dalamku, bersihkan aku, sucikan aku, biar aku melihat kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak melupakan kami. Wajah kemuliaan-Mu terus nampak bagi kami. Kami akan kuat dan mampu menjadi pemenang saat kekhawatiran melanda kami. Hikmat pengetahuan yang dari Allah akan menuntun dan membawa kami untuk keluar dari setiap perkataan-perkataan yang tidak mengandung berkat, untuk keluar dan menjadi pemenang dari setiap intimidasi iblis. Dan kami tetap akan ada di dalam persekutuan dengan Allah. Nyanyikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya, sambil kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya.
saudara di siang hari ini? Apakah yang menyebabkan Allah menyembunyikan wajahnya terhadap saya dan saudara? Yang kedua, apakah yang menyebabkan sehingga kita tidak bisa melihat wajah kemuliaan Allah? Yang ketiga, apakah yang menyebabkan sehingga kecemasan seakan-akan tidak akan usai, seakan-akan tidak akan pernah berhenti, lama untuk menemukan zona yang nyaman, lama menemukan kemenangan yang luar biasa di dalam Allah. Yang keempat, apa yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang menjelekkan, yang menghakimi, yang menuduh, yang tidak mendatangkan berkat sehingga menggerogoti hidup saya dan saudara? Seakan-akan kuasa Allah, roh Allah tidak bekerja. Haleluya. Mari kita minta ampun. Tuhan, kuduskan dan layakan kami. Tuhan, aku mau membayar nazarku. Tuhan, aku akan buat komitmen dan tetap ada di dalam komitmen dengan Allah. Aku mau tetap berada di dalam persekutuan. Aku mau ada di dalam kesempurnaan pujian dan penyembahan. Aku mau melakukan dan terus melakukan, mempersembahkan korban syukur yang menyenangkan dan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan Engkau meneguhkan kami dengan kekuatan firman-Mu. Engkau yang membalut setiap luka hati kami, sehingga nilai kasih setia Allah, nilai kepercayaan kami kepada Allah terus tetap diperhitungkan, diperhatikan, dan Tuhan menjadi kemenangan, dari kemenangan datang kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Dan ucapan terima kasih saya kepada Ibu Gembala dan keluarga serta seluruh sidang jemaat Tuhan Gria 50 Medlen Tambun Cibitung atas kepercayaan pada saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Kita angkat satu pujian, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
pekerjaan Tuhan. Tangan-Mu kami menyerahkan berdoa buat keluarga besar sidang jemaat Tuhan GPDI Gria 50 dalam pengembalaan Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah semua ada di dalam naungan kasih setia Tuhan. Diberkatilah setiap umat-umat Tuhan dalam pekerjaan, usaha mata pencaharian, pegawai negeri, wira swasta, bekerja di pabrik, di perusahaan, di kantor-kantor swasta, bahkan kantor-kantor pemerintah, usaha perdagangan, usaha-usaha properti, peningkatan gaji, kenaikan pangkat, perubahan status sosial, yang sedang dan sementara merindukan mendapatkan tempat tinggal tetap, renovasi rumah tinggal, Tuhan menolong dan memberkati. Yang sedang dan sementara mencari pekerjaan, Tuhan tolong bukakan jalan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, semuanya ada di dalam kontrolnya Allah. Pun demikian kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dan sementara dalam pendidikan, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMU, sekolah-sekolah kejuruan sampai ke universitas perguruan tinggi, yang naik kelas melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Diberkatilah anak-anak kami. Tuhan menyediakan dan mencukupkan kebutuhan, fasilitas, dana, semua diadakan oleh Tuhan. Mereka boleh berhasil.
tulang punggung gereja, hidup takut akan Tuhan, memuliakan Allah dan berdampak bagi kerajaan sorga. Kami berdoa yang lemah, yang sakit secara fisik, Tuhan lawati satu persatu. Jamah pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Yang berduka cita diberikan penghiburan, diberikan ketenangan, kelepasan yang dari Allah. Demikian juga kami bersatu hati berdoa, umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini, diberkatilah kekuatan kesehatan mereka, diberkatilah masa-masa pertumbuhan mereka, diberkatilah sebagai orang tua, kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, diberkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha mata pencaharian. Lebih daripada itu Tuhan, semakin kuat bertumbuh di dalam kekuatan Allah, semakin kuat dalam kerohanian di dalam Tuhan, dan menjadi berkat bagi nama Tuhan. Diberkatilah perjalanan keluarga dalam urusan rumah tangga, pernikahan di daerah Medan, dari tempat ini menuju Medan, kendaraan yang ditumpangi, pesawat sampai tiba dan kembali di tempat ini, semua dalam anugerah pemeliharaan perlindungan Tuhan, kekuatan kesehatan terjamin, dan biarlah semua berjalan dengan baik. Visi-misi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, penambahan jiwa, penambahan bilangan jiwa, pertumbuhan rohani jemaat Tuhan, apa yang dikerjakan dan diusahakan demi kemajuan pelayanan di tempat ini, semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat keluarga hamba Tuhan, Ibu Gembala yang dipercayakan Tuhan mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan anugerahkan terus kekuatan, kemampuan, kesanggupan, tambahkan hikmat, marifat, urapan Allah. Diberkati dengan hikmat pengetahuan, rahasia-rahasia firman-Mu dibukakan. Jemaat Tuhan di tempat ini semakin kokoh, semakin kuat. Jemaat di tempat ini bersama-sama menuju satu tujuan, yang itu sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Kau sudah memberkati kami semua. Akhirnya kekasih-kekasih Kristus, penghuni kerajaan sorga, marilah kembali pulang. Bawalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih sayang serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus tinggal tetap menyertai mulai saat ini, besok akan sampai hari Maranatha. Diberkatilah kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung adalah jemaat yang mengandalkan betapa hebat kuasanya bagi yang percaya kepadanya. Diwujud nyatakan dalam karya nyata kehidupan kesehari-harian. Jemaat yang kuat, jemaat yang tangguh,
jemaat yang mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan, jemaat yang diperhitungkan menghadapi, menang dalam kecemasan, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, karena jemaat ini adalah jemaat yang selalu diperhitungkan dalam nilai percaya menuju kepada kemenangan, datang kepada kemenangan. Maju terus, Immanuel.